Dan kalau kita lihat ketiga sanksi tersebut, semuanya diakibatkan oleh tindakan dari supporter. Oke, sanksi untuk Persib udah tepat dan tegas. Tapi penerapan sanksi secara keseluruhan seolah gak ada konsistensi dan gak diterapkan secara adil dan menyeluruh. Halo Sobat Bola sekalian, jadi baru aja Komdis PSSI merilis hasil sidang Komdis PSSI untuk pertandingan di pekan ke-11 BRI Super League. Walaupun pertandingannya udah agak lama, tapi hasilnya emang baru keluar sekarang. Yang hasilnya tentu udah pasti banyak klub maupun pemain yang mendapatkan sanksi. Tapi dalam hasil sidang Komdis PSSI yang paling baru tersebut, ternyata Persib Bandung jadi salah satu klub yang mendapatkan sanksi cukup besar. Nah tentu ini adalah kabar yang kurang enak buat Persib, karena seperti yang kita tahu sekarang, Persib lagi ada di tren yang sangat positif. Mereka di 6 laga terakhir tampil sangat superior dengan 6 kemenangan beruntun, baik itu di level Liga maupun di level yang lebih sulit yaitu di Asia. Yang padahal dengan hasil tersebut jelas bikin skuad Persib sekarang lagi ada di mode positive vibes yang sangat tinggi. Tapi sayangnya, sekarang ada kabar yang bikin Persib agak terganggu, karena nyatanya sanksi yang didapatkan Persib sekarang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Sanksi apa itu? Kronologinya gimana? Dan apakah keputusan Komdis PSSI udah tepat? Semuanya kita bahas di sini. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi kita coba lihat hasil sidang Komdis PSSI-nya dulu. Nah, di sini ada 12 jenis pelanggaran atau sanksi yang diberikan. Pertama, di sini ada Persita Tangerang dan Bayangkara FC. Yang keduanya sama-sama mendapatkan sanksi 25 juta rupiah lantaran di laga Bayangkara versus Persita tersebut adanya kehadiran supporter away yang dalam hal ini adalah supporter Persita Tangerang. Terus ada pemain Bali United, Mirza Mustafik, yang dapat sanksi gara-gara kartu merah langsung di laga Bali United versus Persib. Yang waktu itu dia masuk jadi pemain pengganti, baru main sekitar 1 atau 2 menit. Belum nyentuh bola sama sekali, tapi langsung dapat kartu merah. Dan di sini sanksinya adalah tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan dan denda 10 juta rupiah. Terus di sini ada juga sanksi buat Persib, tapi nanti kita bahasnya belakangan. Kita lanjut lihat lagi, ini ada sanksi buat Bali United yang dapat denda 30 juta rupiah gara-gara ada penonton yang lempar botol di Tribun Selatan. Dan ini ada sanksi yang gak kalah berat. Bahkan bisa dibilang jauh lebih berat dari Persib. Karena di sini PSM Makassar mendapatkan 2 jenis sanksi berat. Pertama, gara-gara ada beberapa supporter yang masuk ke area lapangan pertandingan yang keputusannya PSM dapat denda 60 juta rupiah. Terus kedua, gara-gara ada penyalaan flare yang di sini dendanya juga 60 juta rupiah. Jadi kalau di total PSM kena denda sebesar 120 juta rupiah. Wow, ini nominalnya gede banget. Kasihan PSM, padahal mereka lagi diterpa isu finansial, tapi sekarang malah kena denda yang gede banget dari Komdis PSSI. Ya semoga keuangan mereka bisa tetap sehat terus. Terus lanjut lagi, ada Madura United yang kena denda 50 juta rupiah, yang sebenarnya masalahnya cukup sepele, cuma gara-gara pemain dan ofisial masuk ke area FOP alias Field of Play, atau lebih sederhananya lagi lapangan pertandingan, yang mereka nggak pakai ID card. Sayang banget ya. Terus di sini ada Persis Solo kena denda 25 juta rupiah gara-gara supporternya away pas lawan Persebaya. Dan terakhir pemain Persijap Jepara, Fikron Afrianto, kena sanksi larangan bermain 1 laga dan denda 10 juta gara-gara dapat kartu merah langsung. Nah itu sanksi buat klub-klub lain. Sekarang kita fokus bahas sanksi buat Persib Bandung. Nah di sini ada 3 jenis sanksi yang semuanya terjadi ketika laga Bali United versus Persib Bandung. Yang pertama, karena adanya supporter Persib yang away, sanksinya denda 25 juta rupiah. Terus yang kedua, yaitu karena terjadinya penyalaan 2 buah flare di Tribun Selatan, 1 buah flare yang dilempar ke arah lapangan di bawah Tribun Selatan, dan 1 buah flare di Tribun Sayap Selatan yang dilakukan oleh supporter Persib Bandung, yang dendanya 60 juta rupiah. Dan sanksi yang ketiga adalah sanksi karena terjadi pelemparan botol air minum di Tribun Selatan yang sanksinya denda 30 juta rupiah. Kalau di total semuanya Persib mendapatkan sanksi sebesar 115 juta rupiah. Wow, lumayan gede kan Pak? Cuman beda 5 juta doang sama sanksi dari PSM Makassar tadi. Dan kalau kita lihat ketiga sanksi tersebut, semuanya diakibatkan oleh tindakan dari supporter. Yang tentunya sangat disayangkan karena perbuatan para bobotoh itu jelas merugikan klub Persib Bandung itu sendiri. Kalau misal mereka away, walaupun itu melanggar regulasi yang ada sekarang, gak akan terlalu jadi masalah lah.
karena denda 25 juta kayaknya nggak terlalu besar buat Persib, dan benefit yang didapatkan bisa dibilang worth it. Karena kita lihat para pemain bisa mendapatkan dukungan yang cukup besar dari Bobotoh walaupun main away, yang hal tersebut jelas berdampak sangat positif untuk performa pemain di lapangan. Cuman, yang jadi masalah adalah ketika mereka away, tapi malah nyalain flare, malah lempar sesuatu ke lapangan. Itu yang sangat disayangkan, karena seperti yang kita lihat tadi, jumlah dendanya juga lumayan besar kan? Walaupun pada akhirnya denda tersebut gak dibayar secara langsung, karena semua denda dari Komdis PSSI itu dibayarnya lewat pemotongan subsidi dari PSSI, tapi tetap aja, 115 juta itu uang loh. Yang uang tersebut harusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang tentunya bisa lebih bermanfaat buat Persib Bandung. Dan ketiga sanksi tadi juga sebenarnya wajar didapatkan. Gak ada yang salah sama penegakan aturan tersebut. Jadi alasannya bukan karena mereka sensitif sama Persib, pengen mengganggu stabilitas atau hal lainnya. Bukan karena itu. Tapi memang karena ketiga jenis pelanggaran tersebut udah diatur dalam regulasi yang ada dalam kode disiplin PSSI. Cuman yang jadi masalah dan yang jadi keanehan, oke, sanksi untuk Persib udah tepat dan tegas. Tapi penerapan sanksi secara keseluruhan seolah gak ada konsistensi dan gak diterapkan secara adil dan menyeluruh. Khususnya regulasi terkait supporter yang away, ini yang sering jadi keanehan karena penerapannya gak konsisten. Contohnya aja, di hasil sidang Komdis terbaru ini, di laga Bayangkara FC versus Persita Tangerang, kedua tim sama-sama dikenakan denda 25 juta rupiah gara-gara gagal mengantisipasi kehadiran supporter tim tamu. Tapi di laga Bali United versus Persib, di sini yang tercantum kena denda cuma Persib Bandung doang, padahal harusnya Bali United juga kena denda yang sama gara-gara gagal mengantisipasi kehadiran supporter tim tamu. Pun di laga Persebaya versus Persis Solo, cuma Persis Solo yang dapat sanksi, sedangkan Persebaya gak kena sanksi sama sekali. Dan hal ini gak terjadi sekali dua kali, gak cuma di pekan ke-11 doang, tapi di pekan-pekan sebelumnya juga udah sering terjadi inkonsistensi penerapan sanksi supporter away ini. Kita nggak tahu kriteria penerapan sanksi ini gimana, karena di kode disiplin PSSI pun nggak tercantum kriteria secara detail. Tapi ketika ada supporter tamu yang hadir, mau kayak gimana pun kondisinya, jelas nggak ada alasan apapun dong. Supporter tamu tetap hadir, artinya tim tamu nggak bisa mengedukasi para supporternya untuk tidak hadir langsung ke stadion, pun untuk tim tuan rumah, gagal mengantisipasi kehadiran supporter tim tamu tersebut. Itu yang jadi masalah. Bagaimana konsistensi dan penegakan aturan yang adil dan menyeluruh dari Komdis PSSI? Itu yang masih jadi tanda tanya. Tapi oke, whatever yang terjadi di tubuh Komdis PSSI itu gimana, kita balik lagi bahas sanksi buat Persib Bandung. Jadi yang pengen gue sampaikan di sini, mungkin POV supporter gak terlalu peduli sama sanksi tersebut, toh bukan supporter yang bayar, dan pasti mereka juga mikirnya duit segitu mah kecil buat Persib. Bahkan gak sedikit orang yang ketika Persib mendapatkan sanksi tersebut, justru mereka mempertanyakan klub lain apakah mendapatkan sanksi atau tidak. Nah sebenarnya kalau ada pemikiran kayak gini, ini pemikiran yang salah. Karena sekecil apapun kesalahannya, sekecil apapun sanksinya, yaitu tetap pelanggaran. Dan gak boleh kita menormalisasi hal tersebut. Karena pada dasarnya kalau supporter beneran mendukung secara penuh klub kesayangannya, klub kebanggaannya, mereka harusnya nggak boleh melakukan hal-hal yang bisa merugikan klub kebanggaannya yang dalam hal ini adalah Persib Bandung. Apalagi kayak tadi, penyalaan flare, melempar sesuatu ke arah lapangan, itu jelas tindakan yang sangat merugikan dan sama sekali gak ada untungnya. Tapi bang, flare kan jadi bagian dari sebuah kultur supporter. Yap, gua setuju. Tapi gua lebih setuju lagi kalau flare tersebut dinyalakan dengan bijak. Misal dinyalakan setelah pertandingan selesai dan di luar area stadion. Itu baru bijak. Tapi kalau penyalaannya di dalam stadion, apalagi ketika pertandingan masih berlangsung, itu sama sekali gak bijak dan gak keren karena hal itu justru bisa mengganggu dan merugikan tim Persib Bandung itu sendiri. Pada akhirnya, sanksi ini harusnya bisa dijadikan sebagai sebuah peringatan dan refleksi, baik itu buat Persib Bandung maupun untuk para supporternya. Kalau para supporter pengen klub kebangganya terus maju di jalur positif, ya mohon kerjasamanya untuk tidak melanggar regulasi, apalagi sampai berbuat hal-hal yang anarkis. Dan buat siapapun, sama sekali gak boleh menormalisasi hal-hal kayak gini, karena jika hal ini dinormalisasi, bukan gak mungkin kedepannya ada lagi oknum yang malah melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi dari pelanggaran ini. Jadi menurut kalian gimana? Coba deh tulis ajakan kalian untuk para supporter lainnya berbuat baik. Siapa tahu dengan komentar kalian yang dibaca oleh mereka, justru itu yang bikin mereka buat gak mengulangi kesalahannya. Dan gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!